Shalom, selamat pagi keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa bertemu dan dalam keadaan yang baik. Kami yakin percaya itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan kita bangun dengan kesehatan yang begitu luar biasa. Dan baiklah, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pagi hari ini, kita akan mendasari dengan kebenaran firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Di mana pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan ciptakan bagi kami, untuk kami menikmati yang terbaik yang daripada Engkau. Kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna, serta perlindungan-Mu melalui kuasa darah Kristus yang senantiasa Kau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Kami rindu Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendasari dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami senantiasa berpadaan dengan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan berita renungan pagi ini, dan urapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, keluarga besar Community of Miracle dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul berusaha mengerti kehendaknya. Saya ambilkan dari Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga besar Community of Miracle, dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa mendengarkan renungan pagi hari ini dimanapun berada. Salah satu hal yang bisa ada dalam kehidupan manusia adalah kebodohan. Ya, walaupun tentu setiap kita tidak mau mengalaminya. Namun, jika kita perhatikan, biasanya orang bodoh, ini yang mungkin kita sering bertemu, selalu bertindak dan berlagak merasa pintar. Sebenarnya dirinya tidak tahu persis apa yang seharusnya, tetapi dirinya bertindak seolah-olah dia maha tahu semuanya. Nah, seperti pembacaan di Efesus 5 ayat 17, bagi Paulus persoalan bodoh ini penting dibahas. Itu sebabnya ia menyebut supaya kita tidak menjadi bodoh, tetapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita akan tahu kehendak Tuhan? Di dalam Roma 12 ayat 2, di situ dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, berarti ada perubahan yang harus kita alami. Ya. Nah, dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang harus kita alami, yaitu apa? Pertumbuhan. Ingat, ketika kita dilahirkan, maka kita sebagai bayi yang harus terus bertumbuh menjadi anak-anak, dan terus bertumbuh sebagai remaja, dan juga dewasa, bahkan tua. Namun, dalam perkembangan kehidupan kita, banyak hal yang di depan mata kita, bahkan banyak pengaruh pola pikir kita. Tuhan mengingatkan supaya kita tidak serupa dengan dunia ini.
Karena apa? Banyak nilai-nilai duniawi yang bisa saja ada dalam kehidupan kita. Namun, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, namun serupa dengan Kristus. Maksud sistem dunia, ya, memang kita masih hidup di dunia, sehingga kita pun hidup di dalam sistem-sistem yang ada. Tetapi kembali Rasul Paulus mengingatkan di kitab Roma supaya ada pembaruan budi, ya, pembaruan budi, pembaruan pengertian. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, kita diminta mengalami pembaruan akal budi, ya, terjadi metamorfosa atau pertumbuhan dalam pengenalan akan pribadi Tuhan. Kita bisa mengetahui kehendak Allah. Kita bisa mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Dengan cara, ya kita harus mengenal Dia secara sempurna. Bagaimana kita mengenal Dia secara sempurna? Kembali ke firman Allah. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang sempurna. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi untuk kita bisa mengetahui kehendak Allah, kita harus mengenal Allah melalui kebenaran firman yang ada. Ya. Ketika kita mengenal pribadi Tuhan, kita benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak jatuh dalam kehidupan yang didasarkan kepada nilai-nilai duniawi, namun nilai-nilai surgawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahkan kita ini saat ini sedang menuju kepada, ya, mengalami satu pertumbuhan kepada kedewasaan rohani dan bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu merupakan satu tuntutan, merupakan satu kehendak Allah yang harus kita alami, yang harus kita jalani hari lepas hari, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambaran Kristus yang adalah saudara. Kalau di dalam Alkitab dikatakan sebagai saudara, anak yang sulung. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan keluarga besar Community of Miracle, dari hal ini kita semakin diingatkan betapa pentingnya kita mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ingat, sebab kita telah dibebaskan dari dosa yang sudah lunas dibayar lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Bahkan Tuhan memiliki kehendak supaya kita mengalami berkat-berkat-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah dalam kehidupan kita senantiasa berusaha mengerti kehendak-Nya, supaya kita hidup seturut dengan apa yang diinginkan Tuhan bagi kita. Janganlah melangkah sendiri dengan keinginan pribadi, namun melangkah sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita terus memahami kehendak-Nya senantiasa. Ya, hidup memahami kehendak Allah yang sempurna. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan kita nanti akan bersyafaat. Bapa terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami berusaha mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengerti kehendak-Mu, maka kami akan bisa membedakan
manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepadamu, dan yang sempurna. Itu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, yang menjadi penolong kami, menjadi penuntun kami. Kiranya Engkau sendiri, Tuhan, yang akan senantiasa memberi kekuatan dan kesanggupan kepada kami, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin percaya kalau firman ini datang kepada kami, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah tersesat. Hidup kami akan selalu dalam jalan-jalan yang Kau kehendaki. Saat ini kami juga berdoa, menyatukan hati, berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami terlalu percayakan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa bilur luka Yesus sudah menyembuhkan. Dan biarlah firman itu yang berbicara kepada saudara-saudara kami, sehingga mereka benar-benar menerima kuasa kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan, Tuhan hadir dan memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka teguh berdiri. Imannya semakin menjadi kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Demikian pula berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kedukaan. Tuhan datang dan menyapa, memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di wilayah-wilayah tertentu yang terdampak, yang kena korban banjir Tuhan. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan hati mereka, teguhkan hati mereka, dan kami yakin percaya pertolongan-Mu itu nyata atas kehidupan mereka. Karena Engkau juga mengasihi mereka, Dia adalah milik-Mu Tuhan. Kami saat ini juga berdoa bagi pengurus-pengurus Community of Miracle dimanapun saat ini mereka berada. Dan biarlah kuasa dan anugerah-Mu, otoritas dan marifat-Mu, kuasa ilahi menyertai kehidupan mereka. Dan menyerahkan komunitas of Miracle ini di dalam tangan pimpinan kuasa kasih-Mu. Sehingga komunitas of Miracle ini boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan kami mau menutup dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Shalom.